orang yang punya manfaat untuk umat, orang yang berjasa untuk umat manusia, itu pasti akan selalu diingat, dikenang, dan selalu didoakan. Terlebih para ulama. Pondok pesantren ini salah satu misinya adalah mencetak kader-kader ulama yang kafah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, sehingga kita sangat-sangat membutuhkan ulama. Manusia membutuhkan ulama bukan hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat manusia masih membutuhkan ulama. Coba wong sing nyerang zaman rumahmu, sampean iki BE sido nang swarga, BE sido lho, koyoke ra sido. Menawa sampean kok sido nang swarga, besok di surga orang masih membutuhkan ulama. Mohon maaf, di surga orang nggak butuh polisi. Izin. Soalnya nang swarga gak ono maling, di surga nggak ada teroris, di surga orang juga nggak butuh tentara, di sana kondusif, aman, nggak ada pemberontakan. Maaf, di surga orang nggak butuh bupati, apalagi kabak kesrah. Di surga orang nggak butuh camat, karena di sana nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan. Apa maneh lurah gak kanggo blas, apa maneh ketua RT paling soro dari ketua RT. Nggih napa nggih? Pekerjaannya paling berat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi gak oleh gaji. Iku ketua RT, makanya disingkat RT itu rugi terus. Gosek DPR. Nek kabak kesra camat itu gasnya ringan, paling tanda tangan stempel, gaji tiap bulan, dapat tunjangan, dapat mobil dinas, nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat, paling sambutan arang-arang dilu mulai buka. Lah RT door to door, ada instruksi dari pusat yang keliling kampung, door to door, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. RT ono apa-apane sing dadi sasaran ya RT. Pembagian raskin, pembagian BLT, bansos gak adil sing dadi sasaran ya RT, tapi gak oleh apa-apa, rugi terus. Di surga orang nggak butuh pejabat, enggak, tapi di surga orang masih membutuhkan ulama. Di surga orang masih membutuhkan kiai. Ono sing takon gawe apa? Ya nek sampean takon gawe apa, tak jelasno. Kepengin weruh dasare, buka nanggone kitab Mukhtarul Ahadits, halaman goleki dhewe. Kenaan sama tak sudono, gak gelem kangelan. Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Situ kok manggut-manggut ngerti artine. Enggak ngerti artine ngene-ngene, bingung no penceramah. Kowe nek goblok aja maca pinter. Nek durung ngerti ndongong. Yang ngono. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama, sebagaimana mereka dulu waktu masih di dunia membutuhkan ulama. Nang donya ya butuh ulama, sampeyan opo ayak moro kiai nggih. Kiai iki nggo sambat-sambatan. Lu masyarakat iki urusan opo ae?
pasti minta tolong kiai, minta bantuan kiai. Coba arep besanan nih lo njaluk ngeterno kiai, kiai didadekno juru bicara. Tapi yo gak oleh apa-apa, paling ngonde-onde papat sampai gedang sak cengkeh. Apa nyunatno anak, apa mantu yo njaluk donga kiai, njaluk pertimbangan kiai, apa opo ae moro kiai. Bojo meteng nih kondo kiai. Ya Allah. Kenapa? Udah di surga kok masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai. Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu besok setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Tiap hari Jumat ada agenda ketemuan kalih Gusti Allah. Sowan bareng-bareng menghadap Allah. Terus didhawuhi sama Allah, hai para penduduk surga, sampeyan ngomong nggih ngono lho. Nah, ben koyo wis no swarga. Tak baleni, hai para penduduk surga, gimana kalian di surga ini, betah apa enggak? Gimana kalian di surgaku ini, kerasan apa enggak? Gimana kalian di surga ini, seneng apa enggak? Gimana surgaku ini, enak apa enggak? Kurang kenceng jawabnya. Gimana nikmat-nikmat yang aku berikan, kurang apa enggak? Oh geragas. Nah ini masalahnya, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang, mereka nggak berani menjawab. Padahal masih pengen dan terus pengen. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang, tambah pengen, dan Allah selalu menyediakan. Tapi mau ngomong malu. Kenapa malu? Pertama, saking haibahnya Allah, saking wibawanya Allah, kepingin tapi nggak berani ngomong, malu. Yang kedua, malu pula, udah dikasih nikmat yang sangat banyak, terus eling ibadahnya nang donya gak bejaji kaya ibadahmu. Wong ibadahnya cuma kayak gitu, dikasih nikmat luar biasa kok mau minta lagi, malu. Sholat ya 99,9% ngelamun, gini apa nggih? Walaupun yang ngelafadznya niat usun li fardol, takbir sampai melungker Allahu Akbar, anis kabir walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asila, dan terus Allahu Akbar, bosok tenan sawet rasane. Allahu liman hamidah, nek sawet ora payu ya bongko. Allahu Akbar. Puasa ya cuma Ramadan tok, nggih napa nggih? Makanya mulai sekarang ditambah puasanya, jangan cuma Ramadan aja, minimal Senin Kemis rutin seperti yang dilakukan Rasulullah. Kalau keberatan dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya Kemis. Ibadah kita itu nggak mutu, nggak kualitas. Maaf, sedekah juga hanya sebagian kecil dari rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita. Baca Quran arang-arang, tahajud gak blas, ngono-ngono ku nek bengi yo tangi tapi ra ngira tahajud, ya mau piece of the cur. Ngoyo. Nek lanang bahasa Inggrisnya piece of the cur, nek wedok piece of the yes. Anjene suarane gak podo. Nek lanang kan cur kracak. Nek wedok yes ngono ku sik ana surwitane kok yes. Mangkel.
Tablek akbar mau datang ya lihat-lihat dulu yang ceramah siapa. Ibadah kita itu tidak mutu, tidak kualitas. Di surga udah dikasih banyak fasilitas, kok mau minta lagi? Padahal pengen, malu, sehingga mereka hanya saling pandang dengan saudara sesama penghuni surga. Ditakoni Allah, gimana? Apakah nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Meneng kabeh. Padahal pengen. Akhirnya jawil-jawilan sak kancane, bro, nggonku widodarine kurang semok, bro. Iya, aku ya oleh kuru-kuru. Pengen sing semok, tapi nggak berani ngomong. Fayaltafituna ila ulamaihim, maka akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya, mereka menoleh kepada para kiainya, minta tolong kiainya, ulamanya untuk ngomong ke Allah. Ngomong dhewe gak wani, akhirnya njaluk tulung kiyaine. Ngono. Ya Romli, kandakno nang Gusti Allah, aku pengen duren. Engko sing ngomong nang Gusti Allah iki, ya Romli. Ya Allah, nih Sukadi pengen duren. Dan yang mana? Ya Romli, kula pengen es cendol. Ya Romli sing matur nang Allah. Ya Allah, niki enten Sumiati pengen es cendol. Jadi kiai-kiai niku dadi juru bicara. Jamaahnya gak wani ngomong, matur nang kiyaine, sing ngomong nang Gusti Allah, kiyaine. Maka semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya ya Romli, ning donya gak dadi anggota dewan gak paten, gak dadi DPR ya wis nang donya. Tapi kiai-kiai itu besok akan menjadi anggota DPR surga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Ning donya sampean gak dadi DPR gak apa-apa. Jarno wis diwakili karo DPR ya. Matur suwun ya, aspirasi kita udah diwakili oleh wakil rakyat. Jadi rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen mobil bagus diwakili, rakyat pengen makan enak diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar kota luar negeri diwakili. Rakyat yang nggak boleh protes wis diwakilno, salahin mbok wakilno. Masuk sampai dalannya gak kok berapik. Dulu waktu kampanye, kalau saya terpilih saudara-saudara, infrastruktur akan saya prioritaskan saudara-saudara, jalan-jalan akan mulus semua saudara-saudara. Bareng dadi dalane malah kaya jurang. Ame mobilku lho gak iso tekan kene, kepetrel ning ngono lho gak iso liwat. Oke iki kok banser-banser tak kei tugas ngangkat mobilku. Aku ngene iki gak ono DPR-e ta aku. DPR ini aslinya ya gak duitnya dewe lho, anggaran itu bro. Cuman DPR itu harus pinter-pinter lobby, pinter-pinter untuk menganggarkan. Dapilnya sampeyan udah sampai kalah sama dapil-dapil yang lain, apalagi dapil yang lain jalannya udah mulus bagus, dapilnya sampeyan kok sik ngene nyenyek jalannya. Meneh gak kira dadi meneh sampeyan. Ajur ya wis salahe teko. Iki lho karepe menjelang 2024. Lah kok tekan kene tambah diumbah. DPR sing gak trimo ngadeg. Ayo tanteni. Kene kadung luwe kok. Wong luwe iki ra wedi sembarang kalir. Tak pikir aku tekan kene iki mangan sik tibake gak.
Lah ngopo dilebokno ning omah barang. Kuwi dipamerno wong dijak foto selfie. Padahal dendang Tanjung Jabung Timur tutuk kene perjalanan yang waduh gek muncak mancit gak karu-karuan kantrok iki ngejer aku luwe rumangsane aku ki malaikat to gak doyan mangan rumangsane lungguh no kono meh sak jam duwe to aku yo batin lagi panganane ndi kok ora metu-metu. Wayahe ayo mangan sik waktune efektif engko ngajine iso semangat wareg soalnya. Iki lapar aku. Cerdas blas. Ya minimal ditawari makan dulu apa gimana? Belas ora ditawari. Gak incer. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti DPR-nya warga Senyerang iki Yai Romli iki ireng-ireng ngene iki DPR iki. Dudu iku DPR-mu nang donya iku. Iku DPR donya. DPR sampean sok iki ya Romli iki nanti sama di surga DPR itu juga kelas-kelas ada DPR tingkat pusat ini masyayikh sing top-top aulia sing dadi sanad-sanad keilmuan ini DPRD tingkat 7 wis meneng selevel karo aku sak ngisorku sih lho maksudnya lungguhe kan sak ngisorku ngono lho iki nah sampean bisa dijadikan apa bisa jadi konstituene Yai Romli ini lek sampean satu dadi santrine dua ikut mendukung perjuangannya kok meneng ngono ketok. Laman ngerti bupati nggak datang di acara ini karena acaranya peletakan batu pertama. Coba acaranya peresmian datang beliau. Soalnya ini acara peresmian kan gak kalong. Nek acara peresmian ini tinggal gunting pita. Pokok tinggal gunting pita. Selesai tepuk tangan kabeh. Nek peletakan batu pertama itu mesti nanti bupatinya dapat laporan dari kiainya. Pak Bupati ini rencana anggarannya 7 miliar. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada dana 6 juta rupiah. Gak kelenger bupati ini. Makanya diwakil no Kabakesra. Nah nek Kabakesra nyumbang sidik kan pantes. Iku duduk duwite Kabakesra. Kalau nggak kuat Pak Kabakesra silahkan pulang sekarang. Halo. Iki wane gak kiai gendeng gak kira wani. Sopo sing urung? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya sampaikan tujuannya agar masyarakat ikut sama-sama mendukung perjuangannya dulur kula, dulurku Yai Romli niki, nggih, didukung karena di zaman seperti ini keberadaan pondok pesantren sungguh-sungguh sangat penting banget. Zaman dimana 3 pilar pendidikan sudah dinyatakan gagal, pondok pesantren adalah solusi.
Coba, 3 pilar pendidikan sekarang hampir bisa dinyatakan gagal. Apa 3 pilar pendidikan? Kalau memang tujuan pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, rasa-rasanya 3 pilar pendidikan sekarang boleh dikatakan gagal. 1, sekolah formal. 2, keluarga. 3, lingkungan. Oke, saya ulang. Ya diolak-walik gak apa-apa 3 pilar ini. Pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga sekolahan. Tiga-tiganya kalau memang target pendidikan itu adalah mencetak generasi yang berkarakter, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Mohon maaf, orang tua mana sekarang yang benar-benar bisa mendidik anak? Saya pengen tahu. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Betul? Hanya bisa menyebut contoh dan tidak bisa memberi contoh. Padahal orang tua ke anak itu harusnya banyak memberikan tuntunan, jangan terlalu banyak tuntutan. Harus bisa memberi contoh, bukan sekedar menyebut contoh. Mungkin di sini sama kok kayak di Jawa dan di mana-mana. Saya sering banget mendengar keluhan orang tua seperti ini. Wis mbah, arek saiki gak kenek dituturi wong tua. Anak saiki gak gelem nurut nanggone wong tua. Anak saiki gak padha karo anak biyen. Sembuh, anak sekarang itu susah dinasihati orang tua. Anak sekarang itu nggak mau nurut sama orang tua. Padahal ucapan itu salah besar. Sing bener iku ngene, mbah, wong tua saiki wancane gak entos ndidik anak. Wong tua saiki wancane gak kenek dicontoh anak. Jadi ojo anak saiki gak podo karo anak biyen, salah. Kata-kata yang bener iku wong tua saiki gak podo karo wong tua biyen. Kenapa anak dulu akhlaknya baik-baik? Karena orang tua zaman dulu akhlaknya baik-baik. Lapo arek biyen kok apik-apik, soale wong tua biyen yo apik-apik. Lapo arek saiki kok nakal-nakal, soale wong tua saiki yo Hui. Dulu anak itu rajin banget ngaji, ke masjid, ke surau, ke musola, ke langgar-langgar, rajin banget ngaji. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu, mau ayah, mau ibu, mau bapak, mau ibu, habis maghrib itu ngaji semua, baca Quran minimal. Sekarang kenapa anak males-males ngaji? Karena habis maghrib ibu zaman sekarang tiktokan. Nggih napa nggih? Ono sing hobine selfie, tiktokan, ono ki wong teko kudu ngireng. Anak zaman dulu kenapa rajin-rajin ke masjid? Ya karena orang tua zaman dulu rajin-rajin ke masjid. Nggak usah diperintah, nggak usah disuruh. Anak tuh ngeliat bapaknya, ibunya sholat berjamaah ke masjid, ngikut ya. Padahal dulu masjid masih jelek-jelek kecil, pakai toang, corongan, bindeng-bindeng lek adzan. Lawang Allahu Akbar. Tapi penuh jamaahnya. Sekarang sound system bagus-bagus, suaranya kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak lari selambungnya. Padahal ini masih lapar loh ini. Tapi jamaah memprihatinkan gitu loh. Lah dulu kalau ada azan itu bapak udah pakaian rapi, kalungan sajadah, siap berangkat ke masjid. Ayo le, ayo nak, mangkat. Nah, sekarang bapaknya cuma marah-marah aja bisanya.
hayya 'alas shalah. Anake diamuk. Kupingmu krungu tak gak. Wis andani lho tak sogrok linggis kupingmu kan. Ayo nang masjid, kan nang masjid tak jotosi ngono. Ayo. Bapak kate nang warung. Ya anak yo berangkat wong takut dijotosi bapake. Tapi turun dalan mesti gremeng. Dekne nang warung aku dipaksakan nang masjid. Bapak taek ta. Jadi ana bapak ditaek-taekno anak ya mergo salahe dhewe. Ndekne gak sadar nek ternyata dekne ku anake taek. Makanya dulu saya sering gambarkan anekdot ini. Dulu ada anak ya, nyuri mangga, punya tetangga. Wis metingkring udah naik ke atas nih. Ketahuan orang yang punya. Ayo, nggak turun kamu. Tak bilangin ke bapakmu, anjlok, lompat langsung ke bawah, nangis kosel-kosel. Jangan dibilangin bapak, takut, karena bapaknya baik. Maka begitu diomongi, tak kandakno bapakmu, anjlok, ngerti wong bapaknya apik. Sekarang kata-kata tak kandakno bapakmu gak mandi blas. Ada anak nyuri mangga, wis naik udah dahan nih. Ketahuan nama yang punya. Ayo nggak turun, tak bilangin bapakmu, gak mudun kandakno bapakmu. Nang kandakno kae wong non dhuwur kae. Bapaknya malah nggawa karung. Maka pilar pendidikan yang pertama orang tua bisa dikatakan gagal. Ayo sih nggak terima ngadeg. Orang tua sekarang yaitu tadi terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Bapak, ya Allah, pengen nggak punya anak yang ahli Quran? Minimal anakmu rajin baca Quran, pengen nggak? Nah, ibu ya rajin baca Qurannya. Jangan ngarep, jangan berharap anakmu rajin baca Quran kalau dirimu males baca Qurannya. Bapak, pengen nggak punya anak yang ahli zikir? Bapak juga ahli zikir. Lah bapak kalau pengen anaknya ahli zikir, Pak, habis maghrib pegang tasbih, Pak. Nah diputer, Weh, nah wiridan apa kono isomu? Sulastri, 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 sulastri. Wer, sumiati, sumiati, wer, sunarse, sunarse, wer, sundari, 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 sundari. Wer, pokoknya ngapalno jenenge rondo sak sing nyerang. Wer, wer, wer. Lah anakmu mau main-main, anakmu dolenan nyusungkan, ya Allah bapak wiridan masuk aku arep dolenan. Ngono lho carane. Ayo sekarang tak tanya. Ibu, ibu, dijawab sayang. Tanganmu lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Kurang kenceng. Tanganmu lebih sering mana muter tasbih sama utek-utek HP? Ayo meneh nang akhirat njaluk syafaate Samsung. Ganti sebelah sini. Matamu. Iya matamu. Lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dhewe. Ayo munggah. Ngajak ngaji apa ngajak teman-teman kok. Enggak ngerti aku dilindungi pendekar-pendekar. Ada yang dari PSHT tepuk tangan. Ada yang dari Pagar Nusa tepuk tangan. Ada yang dari Gasmi tepuk tangan. Semuanya sementing rukun kompak, nggih. Matamu. Ya matamu juga. Ayo matamu ya. Lebih banyak mana? Baca Quran sama baca HP? Ya, matamu itu loh. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama jenggilingi HP? Itu mata yang gak sehat. HP tulisannya kecil-kecil kok jelas. Terbaca, buktinya 4 jam 5 jam kuat, betah bacanya. Quran yang begitu lebar, tulisannya besar-besar, gede-gede, gak cetok, gak kelihatan, buktinya gak pernah dibaca. Itu mata sakit. Penyakitnya bahasa Inggrisnya the pie chep. Bahasa Inggris no.
data Inggris kan ini gak kasar. The pie cek. Nah kalau mata sehat, betah baca Qurannya, betah baca kitabnya, betah baca bukunya, ngaji. Sembuh. Dua, faktor lingkungan. Lingkungan mana yang bisa menumbuh kembangkan anak jadi berkarakter solih dan solehah? Lingkungan sekarang udah banyak memprihatinkan, banyak memprihatinkan. Lingkungan kita itu sekarang udah nggak lagi standar untuk bisa memupuk kembangkan anak-anak agar menjadi hebat dan berkualitas. Terlalu banyak pengaruh, apalagi dampak dari era milenial zaman digital. Gara-gara setan gepeng itu yang setiap tangan sudah pegang. Halo, kiai biyen itu kemana-mana bawa tasbih, kiai sekarang kemana-mana bawa HP. Loh, ini kiaimu, HP ini kiaimu, tasbih ini mboten enten. Halo, Indonesia ini negara paling gila sama HP. Berdasarkan survei, jumlah HP di Indonesia itu 3 kali lipat jumlah penduduknya. Kok wih dikandani wekmu telu ngono. Lha iku DPR iku piro HP-ne? Iku sing nang kene, urung sing ning omah. Apa keserah dilebokno dompet HP-ne? Halo. Nah, penduduknya kurang lebih 260 juta, HP-nya 700 juta lebih di Indonesia. Itu belum sing second kaya wekmu gak ketung nih. Wis second ping 3 ngono gak ketung. Saking gilanya HP, saking demamnya HP, kabarnya di Indonesia ini demit yang bawa HP. Loh iya, kan ada cerita itu, penjaga kubur kan terkenal orang paling kendel. Tengah malam, lewat tengah malam itu, nah, dia ngelihat di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih. Itu dia mikir, wong apa sundel bolong, itu manusia apa kuntilanak. Dideketi, ya berani penjaga kubur itu kendel-kendel. Didekati ternyata perempuan. Ditanya, Mbak, malam-malam kok ning kuburan nyapa? Aku chattingan karo koncoku, Pak. Chattingan yo chattingan, tapi aja nang kuburan bengi-bengi. Lah piye to, Pak? Nang jero ora enek sinyal, mulane aku munggah. Demit lho nggawa HP no Indonesia. Gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Betul? Orang dulu setengah 9 malam, jam 9 malam udah tidur. Jadi orang dulu itu tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 3 untuk qiyamul lail. Orang sekarang tidurnya setengah 3, bangunnya jam 9. Sehingga subuhnya pada kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono iku. Gara-gara itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua, betul? Coba anakmu lebih merhatikan ibunya apa HP-nya? Yang kenceng lebih mementingkan bapaknya apa HP-nya? Ya seperti itu. Nah kapan-kapan kalau ulang tahun ketiga apa peresmian yang mana lagi undang meneh tak umbahe wong-wong. Kapan-kapan. Ini kan baru peletakan batu pertama. Kok ono peletakan batu kedua, batu ketiga, batu keempat ini.
karepe ngundang karepe bupatine ben teko. Ben ngerti lek ana peletakan batu pertama. Ini rencananya bangunannya seperti ini. Lah kok diwakili Kabak Kesra. Kasihan deh lu. Rumangsane bupati gak pinter kok. Sok nek peresmian yakin rawuh. Apa maneh menjelang pilkada, mesti teko. Halo. Halo. Iya, tak lanjutkan. Tapi tolong nek gak melu urun aja cerewet. Gak nyumbang cerewet. Ini itu lingkungan kita udah nggak kondusif untuk bisa memupuk kembangkan anak menjadi generasi yang berkarakter. Orang tua udah bisa dikatakan gagal, lingkungan udah bisa dikatakan gagal, tinggal sekolah formal. Anak di sekolahan diajar teori apik tapi prakteknya maaf diawasi sama gurunya itu selama jam pelajaran aja. Selesai jam pelajaran, selesai tugas guru, los. Betul? Betul? Anak-anak terutama usia SMP SMA, subhanallah, memprihatinkan akhir-akhir ini. Di Surabaya ada kelompok gangster, arek-arek SMP, arek sak percil-percil. Nah ibu termasuk ini. Halo. Halo. Maka kenapa saya katakan kalau pondok pesantren adalah solusi? Jamaah sekalian tolong perhatikan. Kalau di pondok pesantren, anak bukan hanya diajar teori, tapi langsung praktek. Di sekolah manapun saya yakinnya. Saya ulang, saya yakinnya diajari baik, diajarkan tentang kebaikan, tapi sebatas teori. Maaf, sebatas teori dan waktunya sangat terbatas. Yo nek pas untuk sekolahan, diulang gurune, dididik gurune, diawasi gurune. Jam pelajaran selesai, pulang, lepas wes. Kadang enek gurune liwat metingkring nang warung ambek rokokan kebul biasa. Tapi kalau di pondok gak mungkin berani seperti itu. Halo. Kalau di pondok pesantren diajari kebaikan, diulangi apik, bukan hanya teori, langsung praktek. Diawasi karo pengurusnya, digembleng sama ustadz-ustadzai, didongakno bunyaine, ditirakati kiyaine, sholat jamaah dikawal, zikir wiridan wajib ikut semua sampai selesai, baca Quran wajib tiap hari. Kalau malam dibangunkan untuk qiyamul lail, ya wes podo menenge. Ayo sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, siapa yang punya anak usia SMP SMA yang tidak mondok di pesantren, yang tadi pagi anakmu sholat subuh berjamaah di masjid, ngacung tak kayak 10 juta. Anaknya Kabak Kesra enggak belas. Bapak ayo rano masjid kok. Anak DPR ya berdoa. Ayo coba siapa yang punya anak usia SMP SMA yang anaknya tidak di pondok pesantren, yang pagi tadi subuh jamaah ke masjid, sholatnya durung karuan. Tapi kalau anakmu di pesantren wajib ikut sholat berjamaah, bukan hanya subuh, 5 waktu diwajibkan jamaahnya, tiap hari baca Al-Quran. Leneng omah gak hapenan sepeda motor, apalagi udah salah dalam pergaulan, maaf delok macake wis gak karu-karuan. Sing wedok kadang pakaiannya kekinian, sing ditiru artis-artis itu pakaiannya transparan, tembus pandang bahannya dari plastik. Pakaian yang model kekinian, model bupati buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada.
pakai rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, separuh pupu, munggah sidik Sidratul Muntaha. Kalau nggak gitu model full press body, melefet, ngafret, mentek, bahannya dari karet. Coba sing lanang yang ngono polahe, masya Allah, rambut disemir abang hijau kuning, kuping ditindik, dibolongi wombo, diseloboi cagak listrik, sekujur tubuh penuh tato. Coba dodo gambare sapi, geger gambare kebo, weteng jaran, lengen ulo, sing tengen sing kiwa boyo, kebun binatang melaku. Ana sing tatone tato islami, dodo gambari masjid, menorone dukur tembus bathuk, lengen tengen mimbar khutbah, lengen kiwa tasbih, geger gambar jeding, wetenge gambar beduk, tabohe nang ngisore iku. Lah kluyur sepeda motore kenal pote diblong. Kok kaget tuh kenal pot blong mosok crut-crut. Lu kenal potmu crut-crut. Coba kalau di pondok pesantren nggak ada rambut di model di model neko-neko dikit aja potong, gundul, petal. Ayo coba tertib, disiplin, rapi, dan akhlakul karimah. Ada yang bilang kayak gini, alah wong kae cah pondokan mulih yo nakal, mondok nyatane yo nakal, kae mondok nyatane yo nakal. Mikirmu jangan gitu. Anak yang model kayak gitu wis mondok aja nakal, dah niyo umpama gak mondok ngerusak bekakas malah, setidaknya terkurangi nakale, ngono lho blok. Mantel aku. Lo kadang ada satu dua yang nggak mesti, kan ini mesti nek ono sing komen, yo nggak mesti nek pondok mesti api, gak mesti. Siji loro ono sing nakal yo lumrah. Bocah 1000 nakal 5 lumrah. Ojo delok 5e, deloken sing 900.000, 995. Gregetno. Jangan lihat yang 5, maaf ya, yang 1000 anak nakal 5 lumrah, yang 995 kan api. Lah sing didelok sing nakal. Terus pikirane, ayo anak pondokan yo nakal kok, wis dipondokno lho jen nakal, dan yo gak dipondokno. Paham? Yo sing tukang nilai-nilai gregetno. Aja dipondokno, gak iso kerja, gak duwe penggawean, gak duwe penghasilan. Kate dipakani apa anakmu nek dirabi iku? Dipakani kitab kuning ta? Mbok pikir nek bocah pondok cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning. Delok polisi cekelane pistol ya gak tau ngletaki pistol. Bojomu bendina nyekel dodos ya gak tau ngemplok dodos. Aku bendina nyekel mik gak tau ngrokoti mik. Panas sih. Soale wetenge lesu. Arek pondok gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Saya ngomong kaya ngono, sakmene akeh sing teko nang kene sapa sing penghasilane paling gede bandingno karo arek pondok iki. Iki arek pondok iki loro atiku aku. DPR lo gajine piro? Apa maneh kebates serah? Nah, anak pondok dipikir nggak punya penghasilan, ini yang berdiri di hadapan jenengan di arek pondok. Sekarang anak pondok jadi bupati banyak, anak pondok jadi DPR banyak, jadi polisi, tentara, jenderal banyak, jadi menteri banyak, jadi presiden, wakil presiden aja bisa kok. Bahkan kalau anak pondok itu makhluk yang serba bisa. Ayo bantang, serba bisa juga serba siap. Anakmu sing sekolah ning gone akademi kepolisian apa ndok gone fakultas kedokteran kae lulus kae mulih kon dodos nek wani, padahal ora dadi dokter gagal. Ayo kon dodos nek wani, woi kon brondol nek wani, ora ngarah wani, kon dodol sego goreng lu gak gelem, jual mie ayam ndak berani dia. Tapi kalau anak pondok siapa takut, dodos oke, brondol oke, banggel oke. Apa jenenge meneh kuwi?
Ayo adol pentol bakso, jual mie ayam, jual nasi goreng. Oke. Iso kabeh kon ngentekno donyane maratuwa iso kok. Arek pondok dilawan. Gak isinan anak pondok kan gak patek duwe isin. Sing penting halal. Walaupun pekerjaan dianggap rendahan, anak pondok nggak akan malu. Yang penting halal, daripada pekerjaan orang atasan tapi haram, ngemplok jatahnya duit rakyat ayo. Itu ngono-ngono itu. Awake resik bersih. Yo melinti, mulus-mulus ambune wangi. Kemana-mana dipanggil yang terhormat padahal bajingan tenik. Lah nek arek pondok ayo pulang dari pesantren jadi pengusaha, pantes banyak pengusaha lulusan pesantren. Jadi TNI Polri banyak TNI Polri lulusan pesantren, sekarang malah dibuka, apalagi yang punya skill, yang punya keahlian di bidang tahfidzul Quran, masuk Polri tanpa tes, masuk TNI tanpa tes. Meneng gak? Jadi opo ae iso anak pondok, oke. Pulang suruh khutbah, siap. Suruh ngimami, siap. Suruh mimpin istighosah, tahlil, siap. Ada acara walimah, ada acara apa, suruh sambutan, siap. Anak pondok, lain anak musing sarjana lengkap biayanya ratusan juta konopo. Kamu sakit aja nggak bisa ngaji, apalagi nanti kalau dirimu udah megap menjelang nazar. Anakmu baca Fatihah aja nggak teteh, nggak bener. Nah, kalau anak pondok kan, ya Allah, dingajekno, didoakan, ditalkin sampai mengantar kematiannya. La ilaha illallah. Allah, indah banget ketika yang mengantarkan kita menghadap Allah, kalimat terakhir yang terucap oleh lisan kita keluar dari hati nurani yang paling dalam itu adalah talqin dan bimbingan yang keluar dari lisan anak kita sendiri. Allah, dibimbing anaknya, Allah, sampai roh dicabut, Allah, terus yang larangi anaknya yang membimbing. Setelah meninggal, yang memandikan jenazahnya anak-anaknya, yang mengkafani anak-anaknya, tangan anak-anaknya yang terampil. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Yang memanggul jenazahnya menuju makbarah adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat adalah lantunan-lantunan doa dan kesolihan dari anak-anaknya. Itu hanya bisa kalau anakmu neng pesantren. Ayo, kok meneng? Lah anakmu sing model mbok biayai ratusan juta durung karuan iso mulyakno sampean. Lah terus maka saya katakan ini sebuah solusi. Nah, sama nek pengen ceritane pondok pesantren awalnya itu dulu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum, disebut kaum Ad, nakal-nakal, akhirnya dihancurkan sama Allah, gagal di Arab Selatan. Allah mengutus lagi nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Sama nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah, gagal di Arab Utara. Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi, la min lor wala min kidul. Wis to sakarepku, sing penting sampean paham. Ceramai wong lesu yang ini. Tidak ngombang-ngombe pelempokan nganggur. Tidak menengo.
Apa DPR gak terima? Tidak. Men tambah terkenal sampean. Kemudian Allah mengutus Nabi tidak dari utara dan tidak dari selatan, diutus dari bangsa Arab Tengah. Nah, Arab Tengah dipilihkan dari suku yang terkenal paling gagah tubuhnya, paling fasih lisannya, paling tampan wajahnya, Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi mulai Nabi Ibrahim adalah zuriyah atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang pun rasul nabi kecuali ganteng-ganteng wajahnya. Nggak ada nabi yang nggak ganteng, itu nggak ada. Nah sekarang kalau al ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya nabi, kiai pewarisnya nabi, titenano kiai-kiai ulah ganteng-ganteng. Maksudnya gini, maksudnya ya karena mewarisi nabi, walaupun aslinya gak ganteng, lek wis dadi kiai metu sedepe beda lah. Sawangan lho wajah iki ambek DPR, kuning DPR tapi lebih bercahaya ini, lebih berwibawa beliau. Saya kepanasan. Kurang cetok, ayo sawangan, raiku sawangan. walaupun nggak syarat yo pantese kiai ku ganteng pewaris nabi yo loh yo ya tapi nggak harus, nggak wajib, enggak. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari nasab, enggak, tapi dari hati dan niat. Iki dalile kiai sing gak patek ganteng iki. Udah, Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra dari jalur istri Siti Hajar, nama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh Allah, Nabi Ismail diberi pusaka berupa Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Kemudian punya putra lagi dari jalur istri Siti Sarah, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini oleh Allah dikasih pusaka berupa Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga Isra Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan itu dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Loh, iki ana urutane. Angel lho golek kiai nerangno model ngene. Makane yo larang. Larang. Pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Nah, iya. Larang murah itu tergantung kualitas. Semangat senajan lesu. Seru. Maaf Pak DPR, saya mohon maaf Ibu ya, saya siang-siang pakai jaket soalnya gantine kelambiku ndone mobil sing kepetel nang mobil yang nggak bisa lewat. Jadi saya bawa ganti mobil di mobil sana. Nah ini tadi saya diangkut pakai ya mobil sing biasa dike ngangkut sawit itu. Aku ditumpakno iku. Jian tenan wong kene iki. Salah dalane wis ya Allah, kocek kabeh rasane. Wis tak tinggal turu ae. Gak ikhlas juga tutuk kene. Kok salah kaya ngono. Udah nyampe situ. Ganti bajuku ini di situ semua. Gak usah koper aku. Lo kan artis.
Jadi dari sini nanti ke sana pakaiannya harus ganti, pindah lagi pakaiannya harus ganti. Lo nanti syutingane lo didelok kok klambine kuwi ae gak salin-salin. Apalagi di sini Anza sahabat Anza kan akeh dari channel YouTube Anza channel Gahan Warjahit itu. Nah kan nanti kalau pas melihat nunggu ganti nih klambine kok ora ganti-ganti ngono. Nek krungu bojoku diseneni ngene. Klambi ra ganti-ganti kaya ra disalin ae. Ganti kono-kono. Mobile ra iso liwat. Perkara dalanmu RPPR. Kowe tepuk tangane biyen milih wong iki apa ora? Hah? Menang apa kalah no kene? Menang kok dalane ra dibangun. Yuk gantian, kan anggaran itu berapa? Yang sekian diarahkan ke sini, yang sekian untuk infrastruktur sini. Anggitmu dari DPR itu enak. Dituntut wilayah sana. Kita menang kok nggak dibantu, pusing kono yo. Kita menang kok dibantu. Mana janji kampanye dulu? Mana janji kampanye dulu? Nyonyeri. Modalnya lo gurung balik sampai kayak gitu. Mulane pengen nyalon meneh. Modalnya gurung balik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan tinggi mau. Nah terus wis menang dari jalur Nabi Ismail itu melahirkan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu warganya rata-rata jalur keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ishak punya anak namanya Aish dari jalur yang Nabi Ishak sendiri, halo, Nabi Ishak sendiri melahirkan keturunan Bani Israel. Rungokno, yo titik-titik cek paham sejarah ya. Nabi Ishak melahirkan keturunan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu bangsa pinter, bangsa penguasa, bangsa orang-orang pinter, tapi serakah. Bahkan Israel itu gudangnya para nabi. Semua nabi yo, zaman itu harus dari Israel. Memang Israel itu gudangnya nabi, gudangnya nabi. Ya, saking serakahnya orang Israel, dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu gimana caranya supaya bisa jadi Israel? Diambil menantu biar jadi Israel. Itu serakai wong Israel. Sampai nabi pun ingin mereka kuasai. Mereka nggak mau menerima nabi yang bukan dari Israel. Sehingga sampai sekarang Israel nggak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bukan dari keturunan Bani Israel. Paham? Paham? Wis gak paham ya wis ngomong paham lho aku ben seneng. Gak kira nerimo. Saking serakai, semua mau dikuasai, sampai nabi pun pengen dikuasai. Kalau ada nabi yang bukan dari Israel, itu diambil menantu biar jadi Israel. Contoh, Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Akhirnya diambil menantu cucu sama Nabi Yusuf alaihi salam, dinikahkan dengan cucunya Nabi Yusuf yang bernama Siti Rohmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel, bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi meskipun akhirnya kehilangan. Tapi kan udah pernah punya nabi Eropa. Daripada Indonesia, setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang aku jadi nabi 2 hari lagi tangkep polisi. Indonesia kan, masa ono nabi Ahmad Musaddiq, guru olahraga ngaku dadi nabi. Aneh-aneh, mau malah ono nabi wedok Lia Edan. Suwe-suwe ngaku malaikat Jibril itu. Wis. Hui. Nabi Yakub, rungokno to sayang. Punya anak namanya Ish. Nah, dari Ish ini yang melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa.
Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, semifinalis Piala Dunia wingi kalah karo Argentina. Wong Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, itu nasabnya jelas dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabnya. Sing gak patek jelas nasabnya wong sing nyerang. Ini kan gak jelasin nasabnya. Iso-iso diurut munggah tekan Raja Fir'aun. Nah ini maksud saya kenapa cerita masjid, runutan dari masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah langsung bangun masjid disebut Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Dan Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah bermalam minggu. Jadi malmingan ini ono dalile. Rasulullah ini rutin malam mingguan no masjid. Dari Madinah menuju ke Quba setiap Sabtu sore Rasulullah berangkat, imma masyian wa imma rogiban, kadang jalan kaki kadang berkendara. Kenapa? Rasulullah tabarukan ngalap barokah turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umroh 2 kali. Nah itu Masjid Quba di perbatasan Madinah, udah masuk wilayah Madinah. Padungakno sampeyan kabeh muga-muga iso mrono. Bukan duit, syaratnya yang paling berat itu as-sabru bil antrian. Antriannya yang Masya Allah 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Jawa Timur udah 50 tahun lebih. Daftar saiki berangkatnya 50 tahun lagi. Lah kalau sekarang umurnya udah 60 tahun, kematean misalnya. Ada yang plus itu antriannya 7 tahun, porsinya 80 juta. Eman nek potonganmu. Antrinya masih 8 tahun, itu dapat porsi 70 juta. Ada yang langsung berangkat plus 500 sampai 700 juta. Ini potonganmu gak ngiro. Coba Bapak sampean misalnya punya duit 700 juta, ditawani kayak berangkat haji sama ditawari ladang sawit, milih haji tak milih sawit? Mulane rupamu kayak grogalan nih. Halo, dilanjut. Berikutnya masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Jamaah sekalian, orang kalau masuk Masjid Nabawi yang paling dicari adalah Raudhah. Mana Raudhahnya? Semua rebutan pengen ke Raudhah. Kenapa? Gini, ketika selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak keluar doa spesial. Biasa doanya linier. Tapi begitu menentukan Raudhah, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat yang luasnya kurang lebih 12 kali 16 meter. Itu disebut raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kenapa? Karena di tempat itu Rasulullah mengajar para sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Maka di mana tempat yang di situ dipakai untuk membangun pondok pesantren, pasti tempat itu akan diangkat ke surga oleh Allah. Termasuk Mambaul Ilmi. Ini akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, akan menjadi taman surga. Dan semua orang yang pernah ngaji, belajar, mondok di pesantren, insya Allah masuk surga semua. Sak wali santri ini mlebu swarga kabeh nek nyumbang. Sak DPR mlebu swarga nek nyumbang. Sak kabak kesrae mlebu swarga nek, sak camate mlebu swarga nek, sak dramae
termasuk seluruh orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren itu menjadi bagian dari penghuni taman-taman surga. Oleh karena itu mohon keikhlasan panjenengan semua untuk menyisihkan rezeki amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pondok pesantren Mambaul Ilmi ini. Ayo, sing medit mulai. Yang nggak mau nyumbang silakan pulang. Yo, mulai kok. Wis to, titenono tekan omah ilang duitmu. Wayahe infak kok malah mulai. Woi, balik woi. Pokoknya yang mulai kok durung donga mulai anyang-anyangan gak iso aras. Wayahe dijak infak kanggo pesantren kok. Ayo panitia, mohon bantuannya karena memang ini waktu kita udah hampir jam 5. Mohon panitia bantuannya untuk mengedarkan apapun, yang penting kena gak ada duit. Tapi sebelumnya panitia naik dulu ke panggung. Ini sing nang dhuwur panggung ditarik sik. Kayak contoh kok. Pokoknya yang di atas panggung ditarik dulu. Infak dulu kayak contoh. Salahe wani munggah kok. Nek kamu munggah meduno gak apa-apa. Ayo yang di atas panggung dulu. Sebelum panitia jalan, tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik untuk pembangunan pesantren ini. Monggo sing nang dhuwur panggung dhisik. Ayo DPR barang niku. Nek kanggo duit transfer. Monggo. Bentar, panitia jangan jalan dulu. Bentar, nanti dikomando bareng-bareng sholawatan. Monggo yang di atas panggung dulu ditarik. Ayo. Ndi sing narik nang dhuwur panggung? Ayo urut kabeh. Kabeh keserah bareng iki tarik. Kiai ini barang ya. Siap. Nah iya, tak delok sik wong-wong pira. Sampean gak usah ngadeg. Sampean nyiapno 5.000 ae kok. Delok cemplungi kabeh. Terus, ini sing mburi iki wis apa durung? Udah apa belum? Ini juga, yang sebelah sini. Sekarang belum. Kiai ini gak usah, kiai ini sing duwe kok. Iya sing ceramah iya. Tak delok esek. Gini. Udah semua sini. Sini. Saya hitung esek. Ndi. Tak donganane bismillah. Buka. Ya, ana sing 5.000 bareng. 5.000 duit diuntel-untel ngene kok munggah panggung ngisin-ngisine. Sementing ikhlas apa ya kenemenen. 5.000 ya. Lah sing nang isor aja 5.000. 2.000. Kendhuwur 5.000 kok. Wis mbok. Ini sampeyan. Piro? Ini satu. Kurang. 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 Melaku. Nah Bapak Bu, kami alhamdulillah di pesantren kami 1.500 kurang lebih santrinya dan semuanya free, bebas biaya. Bahkan yang 400 sekiannya anak-anak yatim. Makanya tak ewangi keluyuran dengan Sumatera yang lanjutmu demi apa nggak demi mereka. Saya monggo bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kanca-kanca sholawatan. Saudara Muhammad jadilah atas negeri pondok Mambaul Ilmi mencetak generasi bagi insan takwa cinta pada sang Nabi tajuk pada kiai dan cinta NKRI. Ayo mari semua bahagia pondok Mambaul Ilmi sambutlah sukacita percepatan senyerang di sini tempatnya tempat yang barokah membentuk insan yang takwa. Tempat yang barokah memberi semua bahagia pondok Mambaul Ilmi sambutlah sukacita percepatan senyum.
Ibu bapak jangan pulang dulu, kita doa sambil ini ada air penerang. Insya Allah nanti sama-sama kita doakan. Setelah tadi juga sudah didoakan, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mohon doanya juga. Pesantren Mambaul Ilmi ini sebagai estafet penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam melestarikan Al-Quran, dalam melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa ke Indonesia oleh para aulia, dikembangkan terus oleh para kiai sampai hari ini. Insya Allah salah satunya adalah Kiai Muhammad Romli yang bismillah niat berjuang di wilayah Senyerang ini. Mohon dukungan dari masyarakat, karena sehebat-hebatnya Kiai Romli, kalau nggak ada dukungan dari semua pihak, beliau juga akan kewalahan. Mudah-mudahan ikhtiar perjuangan dari Kiai Romli ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sik to Bu, rungokno sampean kelangan 10.000 leh lenger-lenger kok ra wis-wis. Udah dimasukin ya udah, diikhlasin, kok diganti sing akeh ambek Gusti Allah. Nyemplungi 10.000 kok. Jaluk meneh po, nyong tak ijoli. Daerah itu kalau banyak pondok pesantrennya mesti barokah, mesti barokah, karena di tempat ini akan memancar cahaya Allah, akan memancar cahaya Rasulullah, sehingga memberkahi untuk lingkungan sekelilingnya, mesti barokah. Makanya lah pondok pesantren kok gak didukung, wong keplek plek. Sampeyan dari tonggone pesantren ini loh, sampean meneng ning pondok ana khataman Quran, sampean oleh ganjarane kok. Tapi gak tak sudono, gare sampean males. Pokoknya dukungan ngono ae lho, nggih? Nggih? Ya udah. Jadi zaman Nabi itu sudah ada pondok pesantren. Sahabat-sahabat yang nyantri kepada Rasulullah itu tinggalnya di emperan masjid, maka mereka biasa disebut ashabus suffah, para penghuni teras masjid, para penghuni emperan masjid. Itu santri-santri awal Rasulullah SAW bangun pesantren. Kepala pondoknya namanya Abdurrahman ibn Sahr, yang kita kenal dengan nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kepala pondok pesantrennya Rasulullah SAW. Zaman Kanjeng Nabi wis ana pondok pesantren. Halo. Nah, ke Indonesia para wali, para ulama mengembangkan Islam juga melalui pondok-pondok pesantren. Mbah Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta Surabaya, terus berkembang sampai hari ini. Dah ini dulu, insya Allah nanti di kesempatan lain akan kita uraikan lebih detail, lebih jelas manfaat dan keberkahannya pondok pesantren. Sekali lagi, mudah-mudahan infak panjenengan semua benar-benar menjadi jariah yang takkan terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pesantren Mambaul Ilmi ini maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karamati auliyaillah wa barakati ulamaillah wa bi barakati karamatil Qur'an wa hifdzil Qur'an. Alama nawaina wa alama nawa bisalafuna salahan najirukumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qadai hajatina wa hajatikum
وأن تيسر لنا جميع أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة ومن حوائج الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة وصل يوم القيامة. اللهم اجعل هذا المعهد منبع العلم معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المسلمين معمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين. ربي أنزل المنزل المبارك وأنت خير المنزلين. ربي أدخل مدخل الصدق واخرج مخرج الصدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم إندونيسيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقت نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asr. Oh,